Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosa Pulungan, kelas 5D NPM 03711800, Universitas Pakuan. Saya akan melakukan simulasi mengajar mengenai pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap semua sehat selalu ya. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring seperti ini, bukan berarti kita menjadi patah semangat dalam belajar. Apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Semangat, bagus. Selanjutnya, kita berdoa bersama-sama dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Yuk, biar lebih semangat, kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Dimulai dari Anggita, hadir. Selanjutnya Bella, hadir. Cantika, hadir. Johan, hadir. Renaldi, hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya anak-anak. Ibu mau bertanya, adakah siswa yang suka membaca cerita? Cerita apa yang paling kalian suka? Ya, jadi begitu banyak jenis-jenis cerita yang telah kalian baca. Tapi, tahukah kalian bahwa dalam cerita terdapat unsur intrinsik? Siapa yang tahu unsur intrinsik? Baik, untuk itu materi hari ini adalah unsur intrinsik dalam cerita. Tapi sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa dapat memahami unsur intrinsik dalam cerita. Dan yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita. Sekarang, Ibu minta anak-anak untuk menyaksikan video pembelajaran mengenai materi unsur intrinsik dalam cerita berikut. Perhatikan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai unsur intrinsik dalam cerita. Apa itu unsur intrinsik dalam cerita? Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun yang membangun cerita dari dalam. Unsur intrinsik dalam cerita terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Yuk kita pahami satu persatu. Yang pertama, tema. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema umumnya bersifat tersirat, artinya kita harus membaca cerita secara keseluruhan agar kita dapat memahami tema tersebut. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat di dalam cerita. Tokoh dibagi dalam beberapa. Tokoh berdasarkan keterlibatannya dibagi menjadi dua. Tokoh utama, yaitu tokoh yang mendominasi cerita atau tokoh yang sering muncul. Kedua, tokoh pembantu, yaitu tokoh yang melengkapi cerita atau tokoh yang hanya beberapa kali kemunculannya. Kemudian ada tokoh berdasarkan perannya, yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang berperan sebagai orang baik. Biasanya pada tokoh protagonis ini selalu memberikan nilai-nilai ideal kepada para pembaca. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Biasanya tokoh ini selalu menyebabkan masalah atau konflik di dalam cerita. Ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah penggambaran suatu tokoh baik dari segi fisik, watak, ataupun tingkah laku.
Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, maupun suasana dari sebuah kejadian dalam cerita. Unsur intrinsik yang kelima yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Jenis-jenis alur ada 3. 1. Alur maju. Alur ini mengisahkan dari awal hingga ke akhir sebuah cerita. Misalnya, seorang anak yang menceritakan kisahnya dari kecil hingga dewasa. 2. Alur mundur. Cerita dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke bagian awal cerita. Untuk menjelaskan mengapa akhir cerita dapat terjadi. Alur campuran. Pada cerita tersebut berarti menggunakan alur maju dan menggunakan alur mundur. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita. Sudut pandang terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku. Kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh yang ada dalam cerita. Dan yang ketiga yaitu sudut pandang campuran. Unsur intrinsik yang terakhir atau yang ketujuh yaitu amanat. Amanat adalah pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Sekian materi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran unsur intrinsik dalam cerita bersama-sama ya. Apakah anak-anak sudah paham mengenai unsur intrinsik dalam cerita? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang Ibu ingin bertanya. Ada berapa unsur intrinsik dalam cerita? Ya, ada 7 unsur intrinsik dalam cerita. Apa saja? Yuk kita sebutkan. Tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Pintar. Berarti kita sudah mengerti ya apa itu unsur intrinsik dalam cerita dan apa saja unsur-unsurnya. Baik, jikalau sudah paham. Selanjutnya Ibu punya contoh cerpen dengan judul tak konsisten. Yuk kita tentukan bersama-sama apa saja unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut. Baik, jikalau sudah paham, selanjutnya Ibu punya contoh cerita pendek. Yuk kita tentukan bersama-sama apa saja unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita tersebut. Ibu beri waktu 10 menit untuk anak-anak membacanya ya. Sekarang mari kita bahas bersama-sama unsur intrinsik apa yang terdapat dalam cerita tak konsisten. Yang pertama temanya apa anak-anak? Ya, orang yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua ada tokoh. Siapa saja tokoh yang tercantum dalam cerita tersebut? Agus, Rian, dan Devi, dan satu lagi bosnya. Bagaimana penokohannya? Agus, tokohnya ceroboh, teledor, sedangkan Rian disiplin. Kemudian adapun Devi, bagaimana penokohannya? Baik dan bersahabat. Dan yang terakhir, bosnya bagaimana? Tegas, iya betul. Setelah tokoh, setelah penokohan, adapun latar. Bagaimana latar tempatnya? Latar tempatnya di mana? Di kantor. Kemudian latar waktunya?
Pagi hari, latar suasananya kecewa. Iya, karena Agus sangat kecewa dan menyesalinya. Terus kemudian ada alur. Alur apa yang terdapat dalam cerita tersebut? Alur campuran. Mengapa? Karena mengandung alur maju dan alur mundur. Alur majunya yang mana ya? Ya, betul. Alur majunya yaitu ketika cerita menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Sedangkan kalau alur mundur ketika Agus bercerita kepada Devi bahwa ia semalam habis menonton bola hingga larut malam. Dan yang terakhir ada pun amanatnya. Apa ya amanat yang dapat diambil dalam cerita tersebut? Iya, amanatnya adalah kita harus menjadi orang yang konsisten kepada apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Bagaimana anak-anak, sudah paham semuanya? Alhamdulillah, dirasa sudah paham. Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat? Pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang membangun cerita dari dalam. Adapun unsur-unsur intrinsik terdiri dari 7, yaitu tokoh, tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Baik anak-anak, kalau sudah paham semuanya, Ibu akhiri saja. Untuk tugas minggu depan, Ibu meminta anak-anak untuk membaca cerita, jenis apapun ceritanya. Kemudian kalian bisa menentukan unsur intrinsik dalam cerita tersebut dan menuliskannya dalam buku catatan. Kemudian difoto dan dilampirkan melalui grup WhatsApp. Mengerti sampai sini? Mengerti. Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.